Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua anak-anak. Pagi. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Baik. Pertemuan hari ini ya anak-anak semua, kita akan mengadakan pembelajaran teknologi dan jaringan yang itu berkaitan nanti dengan kompetensi dasarnya adalah mengenal komunikasi diagram VoIP ya, mengenal komunikasi diagram VoIP. Baik, untuk sebelum kalian mengenal diagram VoIP, terlebih dahulu adalah Bapak ingatkan kalian sebenarnya sudah mempelajari suatu komunikasi jaringan ya, komunikasi jaringan. Nah, untuk pelajari komunikasi diagram VoIP tentunya sudah mengenal jaringan terlebih dahulu, karena VoIP ini berjalan ataupun berkomunikasi dengan dalam suatu jaringan, yaitu jaringan internet ya. Ya. Bapak absen dulu ya. Ini Lusa Amalia, Aris Saktian, Afif Fajar, Azriel Raka, Deva Catur, David Faisul, Dian Selasi, Sangir, Dio Alif, ada Fathul Anwar, PKR, Fiona Putri, Fitri Anggraini. Sebelum kalian menjauh untuk pembelajaran VoIP ya, di mana VoIP ini adalah sebenarnya untuk penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Kalian itu sudah mengenal, ya, mengenal dan telah sudah melakukan. Ya. Contohnya adalah kalian menggunakan suatu aplikasi pada jaringan internet untuk berkomunikasi suara. Apa contohnya? Kalian pernah menelpon menghubungi seseorang dengan aplikasi suara? Pernah. Dengan menggunakan jaringan internet dengan menggunakan suatu aplikasi apa? Apa? Ya, yang keras. WhatsApp. Ya, oke. Salah satunya adalah WhatsApp ya. Itu dalam penerapan kehidupan sehari-hari nantinya. Ya. Nah, di mana di sini kita akan mengenal lebih jauh bagaimana VoIP itu dalam teknologinya ya. Kinerjanya bagaimana sih ya? Kalian kan sudah pernah menggunakan ya, pernah mengimplementasikan dalam komunikasi suara dengan menggunakan jaringan internet. Baik. Untuk lebih jauh kalian mengenal diagram komunikasi VoIP, ya, namanya smartphone. Ya, apakah ada yang masih punya telepon zaman dahulu? Sudah tidak ada ya, mungkin ya, ditinggalkan. Apakah kalian pernah komunikasi suara dengan internet? Ya, tadi pernah. Oke. Aplikasi yang kalian gunakan? Baik, WhatsApp ya. Iya. Tadi sudah kalian sampaikan aplikasi yang digunakan adalah WhatsApp. Nah, nanti bagaimana cara dalam suatu komunikasi WhatsApp itu secara tahapan penggunaannya ya. Kalian kan tentunya harusnya sudah, kalau disuruh bagaimana cara menggunakan WhatsApp, misalnya dari mendial atau memilih nomor, kemudian di dial ataupun ditekan tombol untuk penghubungan ya, itu bisa kalian harus bisa, kalau Bapak minta atau bertanya tahapan dalam menggunakan komunikasi suara dan internet dengan menggunakan aplikasi tersebut misalnya ya. Baik, selanjutnya ya, ini ada layar, ini ada dua gambar ya yang berbeda. Nah, alat komunikasi manakah yang bisa digunakan untuk komunikasi VoIP? Ini ada dua gambar, A dan B, mana? A. Jelaskan alasannya. Coba angkat tangan satu. Mas, siapa namanya? Aristia. Ya, coba. Alasan kenapa yang A digunakan untuk komunikasi VoIP? Karena bisa menggunakan internet. Internet sebagai media transmisi VoIP. Ini suatu gambar jaringan ya, suatu jaringan.
ya, satu jaringan yang terdapat beberapa perangkat yang terhubung, ya, dari A, B, C, D, ya. Ini contoh jaringan komunikasi dan internet yang mana sebagai internet. Coba Mas, namanya siapa? Andika. Andika. Mana yang sebagai internet? Antara A, B, C, D? B. Oke. Di sini VoIP adalah teknologi yang menjadikan media internet untuk bisa melakukan komunikasi suara jarak jauh secara langsung. Komponen dalam VoIP pertama ada protokol. Apa? VoIP server, terus ya. Oke. Apa itu protokol? Ya. Bapak analogikan ya di sini. Ya. Coba dibaca salah satu pojok belakang Mas yang keras. Untuk mengatasi COVID, semua harus memakai masker saat di luar ruangan. Iya. Ya, ini adalah nama blog Pak An, ya. Namanya pursanto.blog.com. Nah, itu berisi materi ya yang nanti akan kalian pelajari lebih banyak. Kemudian sebelumnya kalian nanti membuat suatu kelompok, ya, membuat suatu kelompok. Nanti Bapak kasih lembar kerja peserta didik atau LKPD, ya. Nanti dalam kelompok kalian kerjakan dalam satu kelompok, ya. Untuk berkelompok ini ya, berkelompok saja 1, 2, 3, 4. Ada yang berempat, ada yang bertiga, ya. Bertiga, berempat, bertiga, ya. Tidak apa ya, satu dari ini saja ya. Baik. Sudah di blognya sudah dilihat? Sudah ya. Ya, yang judulnya sama tadi ya, untuk VoIP ya, memahami diagram VoIP. Jika ada istilah atau kata yang susah, silakan ditanyakan ya. Ditanyakan kalau ada istilah dan ataupun kata yang susah atau sulit. Nah, setelah itu kalian melihat dan mengamati blog tersebut. Bapak bagikan ya, ini LKPD atau lembar kerja yang nanti kalian kerjakan. Baik, LKPD ya, silakan dibaca. Ada tujuan pelajarannya, alat dan bahan, modul internet. Berarti kalian menggunakan internet ya sebagai untuk mencari jawaban ya. Ya tadi sudah Bapak berikan suatu materinya ada pada blog ya, kalian bisa mencari jawabannya ada pada blog tersebut. Ya silakan langkah-langkah kegiatannya dibaca urutannya. Kemudian selanjutnya adalah pengamatan. Nah di sini dalam pengamatan kalian mengisi yaitu nama komponen dan fungsi berdasarkan gambar yang ada pada tabel ya. Kemudian selanjutnya yang E, silakan kalian analisis ya, analisis dari hasil pengamatan tadi. Kalian analisis proses kerja. Ini sudah saya berikan untuk prakatanya ya, prakatanya, dan kalian lanjutkan ya masing-masing kelompok ya. Kemudian setelah itu tadi adalah kesimpulan. Baik, Bapak beri waktu kurang lebih 30 menit ya untuk mengerjakan KPD. Silakan dikerjakan. Adalah suatu gambaran komunikasi dengan VoIP, komunikasi dengan VoIP dengan menggunakan WhatsApp. Untuk itu kalian adalah tugasnya mendiskusikan ya, berdasarkan kelompok tadi. Ya, kelompok kalian masih tetap di sini. Kalian diskusikan, ya, diskusikan
bagaimana langkah-langkah proses terjadinya komunikasi VoIP dengan menggunakan WhatsApp dari pengguna A ke pengguna B. Dari awal ya, dari awal perangkat kalian dalam membuka menggunakan perangkat smartphone-nya ya. Kemudian bagaimana bisa menjadi berkomunikasi, misalnya Mas apa namanya? Nicole. Rival. Ah iya Rival. Nah, Rival berkomunikasi dengan Kurniawan ya. Iya, Kurniawan. Nah, dok. Nah, bagaimana ingin berkomunikasi dengan aplikasi WhatsApp? Untuk langkah-langkahnya ya, step-stepnya. Kalian tentunya harus sudah bisa ya sudah paham. Tinggal menuliskan dalam suatu tahapan. Ya kalau suruh praktek sih pasti udah cepat ya langsung. Nah, sekarang untuk tahapannya kalian tulis ya di buku, kemudian nanti salah satu menyampaikan. Kalau sudah selesai, nanti perwakilan salah satu untuk mempresentasikan. Yang lain dengarkan ya, dan bisa ditanggapi nanti ya. Ya silakan. Ya, langkah-langkah proses terjadinya komunikasi VoIP dengan menggunakan WhatsApp dari pengguna A ke B. Yang pertama, menambahkan kontak. Yang kedua, masuk kembali ke halaman awal dari WhatsApp Anda. Setelah masuk, maka Anda dapat melihat daftar kontak yang telah Anda tambahkan tadi. Kemudian, pilih salah satu kontak Anda dengan klik pada nama kontak tersebut. Pilih ikon telepon, tunggu sampai orang yang kita tuju menjawab. Silakan bacakan untuk kesimpulan materi pada hari ini. Kesimpulan operasi komunikasi VoIP merupakan suatu rangkaian jaringan komunikasi yang menggunakan internet sebagai percakapan jarak jauh. Silakan dikumpulkan untuk LKPD-nya dan evaluasinya untuk pembelajaran diagram VoIP. Ada pertanyaan yang mungkin ingin ditanyakan, ada yang belum jelas dalam materi ini? Sudah? Ya, jadi kalau sudah, berarti kalau Bapak tanya nanti tahu ya. Apa sih bagaimana proses VoIP ya? Bagaimana kinerjanya, komponen-komponennya, komponen untuk VoIP ya. Apa saja ya? Kalian sudah bisa menjawab. Ya, untuk pertemuan minggu depan ya, selanjutnya ya, Bapak sampaikan untuk kisi-kisinya, yaitu kalian akan praktikum ya, praktikum dalam menggunakan simulasi dalam proses terjadinya komunikasi VoIP ya, di praktek ya. Jadi nanti siapkan webpack sebagai perlengkapan praktikum ya. Siap? Oke, terima kasih ya. Untuk mengakhiri pertemuan pada hari ini, ya mari kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bapak ucapkan terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.